Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hoirul Adian, NIM 20410501098 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Pengertian ekonomi terbuka 4 sektor. Ekonomi terbuka 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perbedaan antara ekonomi tertutup dengan ekonomi terbuka yakni terdapat dalam badan yang terlibat. Ekonomi tertutup meliputi produsen, konsumen, dan negara dengan rumus konsumen, perusahaan, dan negara. Sedangkan di dalam ekonomi terbuka ditambah luar negeri sebagai badan yang terlibat. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti terdapat pasar 4 dalam perekonomian, yakni pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khusus konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yakni permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan yang ketiga harga barang atau jasa. Sirkulasi pendapatan perekonomian 4 sektor. 4 sektor yang terlibat di dalam sirkulasi pendapatan perekonomian yakni yang pertama pemerintah dan yang kedua perusahaan. Dalam perusahaan ini terdapat dua, yaitu penanaman modal dan institusi keuangan. Dan yang ketiga ada rumah tangga. Di dalam rumah tangga ini ada penanaman modal dan institusi keuangan. Dan di poin yang nomor 4 yaitu luar negeri. Di dalam luar negeri ini ada dua penjelasan, yaitu perekonomian terbuka impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan dan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat kegiatan impor yaitu ada 3. Yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan setiap negara, dan yang kedua memperoleh tenaga kerja modern, yang ketiga memperoleh bahan baku. Dan di penjelasan yang kedua yaitu perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negeri. Jika satu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukirno yaitu ada 3. Yang pertama memperluas pasar, yang kedua menambah devisa, dan yang ketiga memperluas lapangan kerja. Selanjutnya ada faktor penentu ekspor dan impor. Dalam faktor penentu ekspor dan impor ini terdapat 4 bagian, yaitu permintaan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari suatu bahan, dan yang ketiga barang spesial, dan yang keempat yaitu teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negara terdiri dari 2 golongan, yaitu yang pertama produksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional yaitu Y, dan yang kedua ada impor dari luar negeri yaitu M. Dengan demikian penawaran agregat yaitu AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, yang mana I yaitu instansi, G yaitu government atau negara, dan yang ketiga X yaitu ekspor, dan yang keempat yaitu S saving, dan
T yaitu pajak, dan M yaitu impor. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Mana tahun 1997, yaitu prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah lokat ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.